I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahim dengan NIM 2022332 dari kelas PAI 5D. Tugas ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam 1 oleh Bapak Taufik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Nalar Burhani dalam konteks pemikiran pendidikan Islam oleh Ibnu Rushd. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, mari kita berkenalan dulu dengan siapa sih Ibnu Rushd ini. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Walid bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir pada tahun 520 Hijriah atau sekitar tahun 1125 Masehi atau sekitar abad ke-12 di Cordova, Andalusia, Spanyol. Beliau merupakan salah satu filsuf agama Islam terbesar di belahan bumi bagian barat Eropa yang lahir di dalam keluarga yang terhormat dan disegani dan dididik oleh keluarga yang taat beragama dan memiliki giroh yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Tidak mengherankan bahwa Ibnu Rushd ini sangat mencintai ilmu pendidikan sampai-sampai dia juga mengkaji buku Ibnu Sina tentang kedokteran dan bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika, astronomi, dan lainnya. Maka tidak mengherankan Ibnu Rushd ini menjadi salah satu sarjana all around atau seseorang yang menguasai berbagai macam bidang ilmu pendidikan. Ada 3 karya Ibnu Rushd yang sudah saya kutip, yaitu yang pertama ada Bidayat Al-Mujtahid, yaitu tentang ilmu fikih, lalu ada Kulliyat fi At-Tib, yaitu tentang kedokteran, dan ada Tafahul At-Tafahul, yaitu tentang filsafat. Pada abad ke-8 sampai abad ke-14, agama Islam merupakan salah satu kiblat atau tempat inti dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka tidak mengherankan pada masa itu sangat banyak kesuksesan yang dicapai oleh masyarakat agama Islam dan sangat banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh ilmuwan Islam pada saat itu. Lalu Ibnu Rushd ini memiliki sebutan Averroes di bagian dunia belahan barat. Dan beliau pun terkenal sebagai salah satu orang yang mengagumi Aristoteles. Beliau terkenal sebagai komentator Aristoteles hingga dia menulis karya-karya dari ulasan Aristoteles itu sendiri, dan bahkan dia pernah diminta untuk menafsirkan buku Aristoteles oleh Ibnu Tufail untuk Khalifah Abu Yakub Yusuf pada dinasti Muwahhidin. Karena dia sangat menyukai pemikiran rasional oleh Aristoteles, tidak mengherankan kenapa pemikiran-pemikiran dari Ibnu Rushd ini sendiri banyak mengambil pemikiran dari Aristoteles itu sendiri, yang mana Aristoteles itu sendiri merupakan salah satu filsuf Yunani kuno. Dalam filsafat Islam terdapat 3 metode atau 3 cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama adalah Burhani, yang kedua adalah Bayani,
Dan yang ketiga adalah irfani. Nah, yang akan saya bahas kali ini secara singkat yaitu saya akan membahas tentang nalar burhani itu sendiri. Yang mana nalar burhani merupakan cara penerapan atau cara berpikir yang mendukung peningkatan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada suatu realita atau pengalaman, maka ilmu pengetahuan tersebut akan lebih mudah diterima jika dibarengi dengan pengalaman yang telah didapatkan. Nalar burhani dianggap sebagai penyempurna dari irfani dan bayani itu sendiri, yaitu melalui tekstual dan melalui berpikir logika. Jika tekstual itu sendiri lalu ditambahkan dengan berpikir logika, lalu ditambahkan pula dengan pengalaman yang ada, maka dapat dipercaya bahwa tujuan pendidikan itu sendiri akan lebih tercapai dengan baik apabila tiga hal ini disambungkan. Nalar burhani ini sendiri merupakan proses mendapatkan ilmu pengetahuan secara pengalaman. Jika ilmu pengetahuan dan pengalaman seseorang saling berhubungan, atau sebaliknya, jika pengalaman seseorang dan ilmu pengetahuan itu saling berhubungan, maka dapat berpotensi meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri. Setelah mendapatkan pengetahuan dari materi dan bahan ajar, siswa dapat mengkolerasikannya dan mengaplikasikannya dalam bentuk pengalaman. Contoh, kita ambil contoh tentang gerhana matahari. Di dalam Islam, jika terjadi gerhana matahari, maka kita disunahkan untuk sholat gerhana. Nah, misal hari ini ada gerhana matahari. Lalu besok, guru agama saya menjelaskan tentang sholat gerhana matahari. Nah, kedua hal tersebut saling berhubungan karena kemarin saya mendapatkan pengalaman melihat gerhana matahari, lalu besoknya saya mendapatkan pemahaman yang mana di Islam pada saat terjadi gerhana matahari kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Begitupun sebaliknya, jika misal hari ini saya mendapatkan ilmu atau pemahaman tentang sholat gerhana matahari, nah jika besoknya ada gerhana matahari, maka saya akan dapat mengaplikasikannya atau dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang saya dapat kemarin tentang gerhana matahari. Pada hari ini saat gerhana matahari itu terjadi, saya dapat melaksanakan sholat gerhana matahari sesuai apa yang saya dapatkan kemarin. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terakhir saya ingin mengucapkan sebuah quotes dari Ibnu Rushd lagi, yaitu the greatest enemy of Islam is the one who likes to disbelieve the others, yang artinya musuh terbesar dalam agama Islam yaitu adalah orang yang suka mengkafirkan orang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.